Keyakinan Aba ini lantaran Permenpan RB tentang pengadaan CASN 2024 sudah selesai, posisinya sekarang di Kemenkumham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Nah, di sini ada informasi terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak dengan baik videonya, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Kemenpan RB beri sinyal pendaftaran CPNS dan P3K segera dibuka. Segera dibuka katanya teman-teman ya. Oke. Honorer di sini diminta untuk bersiap. Pastinya teman-teman ya, bahkan sudah jauh-jauh hari rekan-rekan honorer ini atau para calon ASN P3K ini sudah bersiap. Oke, kita simak bersama-sama. Kemenpan RB beri sinyal pendaftaran CPNS dan P3K 2024 segera dibuka. Pelamar umum dan honorer pun diminta bersiap-siap. Oke. Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB yaitu Bapak Aba Subagja mengatakan seleksi CPNS dan P3K tetap dilaksanakan tahun ini. Tidak ada pengunduran waktu hingga tahun depan. Oke teman-teman ya, jadi ini pernyataan dari Asisten Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur atau SDMA yang mengatakan bahwa tetap dilaksanakan tahun ini, tidak ada pengunduran waktu hingga tahun depan. Oke ya, ini terkait pembukaannya. Sampai saat ini timelinenya masih tetap Juli Agustus, tidak diundur tahun 2025. Jadi ini timeline yang sudah disampaikan sebelumnya teman-teman ya, Juli Agustus, tidak diundur ke tahun 2025. Nah, ini disampaikan kepada mediajpnn.com atau hasil wawancara antara mediajpnn.com dengan Pak Aba atau SDMA pada hari Kamis tanggal 25. Keyakinan Aba ini lantaran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB tentang pengadaan CASN 2024 sudah selesai. Wow, teman-teman ya. Meskipun kita ketahui bersama bahwa PP turunan Undang-Undang ASN atau Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 itu belum launching atau di go publik. Tapi Pak Aba di sini sudah menyampaikan bahwa Permenpan RB tentang pengadaan CASN tahun 2024 sudah selesai. Nah, posisinya saat ini ada di mungkin maksudnya ini ada di Kementerian Hukum dan HAM. Ya, mungkin ada typo dari editor mediajpnn.com. Posisinya saat ini ada di Kementerian Hukum dan HAM, bukan ada di Kemenak Hukum dan HAM. Nah, itu teman-teman ya. Oke. Permenpan RB pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 proses pengundangan. Wow, teman-teman ya. Aba pun mengimbau agar honorer maupun pelamar untuk fokus menyiapkan diri. Dihubungi secara terpisah, Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Meliani Kahar mengatakan semua honorer saat ini tengah fokus dengan pembukaan pendaftaran P3K 2024 sebab sampai hari ini jadwalnya belum juga keluar. Nah memang teman-teman ya, kalau jadwal maksudnya tanggalnya belum keluar memang karena ini Permenpan RB-nya baru masuk di Kemenkumham teman-teman ya. Teman-teman di daerah mempertanyakan soal pendaftaran P3K dan kuotanya per daerah berapa. Ini wajar juga sebenarnya kalau honorer terus mempertanyakan hal ini. Nah, di sini dikatakan bahwa ini masih tertutup semua informasinya. Oke, jadi Pemda juga masih menutup rapat. Teman-teman ya, mungkin menunggu dipublikasikannya PP dan Permenpan RB. Menurut Sen, seharusnya pendaftaran P3K 2024 lebih dulu, bukan malah seleksi sekolah kedinasan. Akhirnya yang dirugikan honorer karena banyak yang sudah lanjut usia.
Nah, tapi kita ketahui bahwa untuk penyusunan RPP manajemen ASN juga itu butuh waktu berapa lama gitu teman-teman ya. Ya mungkin karena hal itu sehingga sekolah kedinasan dimulai lebih dulu atau lebih awal. Mau masuk Agustus, jadwal pendaftaran P3K 2024 nggak tahu kapan. Begitu juga PP Manajemen ASN, belum ada tanda-tandanya. Herang deh pungkasnya. Ah, ini teman-teman ya. Di sini memang PP Manajemen Undang-Undang ASN ini belum keluar. Tapi Pak Abbas sudah menyampaikan bahwa permenpannya itu sudah masuk di Kemenkumham teman-teman ya. Semoga PP Manajemen ASN ini bersamaan terbitnya dengan Permenpan RB. Bisa jadi teman-teman ya, karena Permenpan RB itu merupakan mengambil acuan dari PP Manajemen ASN. Teman-teman ya. Dan sedangkan Permenpan RB-nya itu kan sudah ada di Kemenkumham. Jadi logikanya berarti PP Manajemen ASN-nya juga sudah masuk ke sana teman-teman ya. Sudah memasuki tahap harmonisasi di Kemenkumham. Oke, ini adalah kabar baik menurut admin, entah menurut rekan-rekan seperti apa, apakah ini baik atau tidak. Dan sayangnya di informasi yang kedua ini ada informasi sepertinya teman-teman tidak mengharapkan itu. Nah, ini ada informasi, ini masih media yang sama, di mana Dirjen Nunu sedih P3K 2024 tidak bisa mengakomodasi seluruh honorer. Wah, teman-teman, kasihan teman-teman ya. Ini informasinya 23 Juli, teman-teman. Dirjen atau Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Dirjen GTK Kemendikbudristek alias yang diketua sekarang oleh Ibu Nunu Suryani mengaku sedih karena P3K 2024 tidak bisa mengakomodasi seluruh honorer. Nah, jadi ini sudah ada bocoran dari Ibu Nunu bahwa honorer tidak bisa diselesaikan di tahun ini. Jadi tidak salah jika penyelesaian honorer itu molor ke 2024. Ingat ya, penyelesaian bukan pendaftaran. Dirjen Nunu bahkan tidak bisa memastikan apakah guru P1 tetap diutamakan dalam seleksi P3K 2024. Nah, ini lagi teman-teman ya. Nah, Ibu Nunu sekarang tidak tahu apakah yang berstatus P1 ini diutamakan di seleksi P3K 2024 atau tidak. Nah, ini masih tanda tanya. Ibu Nunu juga belum tahu. Tapi harapannya, ini termasuk harapan dari admin, semoga P1 tetap diutamakan teman-teman ya. Kasihan mereka. Masalah honorer tidak akan tuntas tahun ini. Salah satu penyebabnya ialah banyaknya formasi P3K 2024 yang kosong akibat minimnya usulan dari pemerintah daerah. Kuotanya banyak dari Kemenpan RB, tapi usulannya sedikit. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Nunu kepada media gpnn.com. Menurut Dirjen Nunu, di sini ada usulan formasi guru P3K 2024 419.000 sekian, namun usulan Pemda tidak sampai 50%. Berarti itu kurang dari 200.000 sekian teman-teman ya usulannya. Data GTK Kemendikbudristek mencatat usulan Pemda hanya, ternyata 170.649. Nah, ini sudah teman-teman ya. Sepertinya itu tidak bertambah lagi. Usulan itu terdiri dari 150.000 sekian P3K dan 20.000-nya itu CPNS. Bahkan untuk P3K-nya hanya 150.000. Artinya masih terdapat kekurangan sebanyak 248.000 sekian formasi dari seluruh kebutuhan formasi guru, yang jumlahnya 419.000 sekian. Nah, ini kabar yang kurang menarik sepertinya teman-teman ya. Dia mengungkap bagaimana upaya pemerintah dalam 3 tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan guru ASN melalui jalur pengangkatan honorer. Di awal perekrutan P3K 2021, usulan formasi dari Pemda menyentuh 500.000. Namun angka ini terus menurun mulai seleksi 2022 dan 2023. Jadi begitu Pemda merasakan, oh begini ya kalau angkat guru P3K, akhirnya harus membayar gaji dan berbagai tunjangan, sehingga menyita APBD-nya. Akibatnya tahun ini usulan minim sekali. Menurut Nunu, Kemendikbudristek sudah berupaya mendekati Pemda, melakukan lobby-lobby atau biasa melakukan rakor dengan Kemenko
agar anggaran P3K ini sesuai peruntukannya ketika ditransfer ke daerah. Sayangnya 3 tahun ini hasilnya tidak maksimal. Kekurangan guru tetap banyak. Kalau usulan formasi P3K tetap dari Pemda, ya Kemendikbudristek tidak bisa melaksanakan jika mereka enggak mengusulkan karena pertimbangan anggaran. Pemerintah pusat hanya bisa membuat regulasinya. Nah, dari hasil belusukan Mendikbudristek yaitu Pak Nadiem dan Ibu Nunu ke daerah-daerah, masalah utamanya adalah anggaran. Jadi ini penyebabnya teman-teman ya, kenapa honorer tidak bisa diselesaikan di tahun 2024, karena banyak Pemda yang tidak mampu menggaji. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini menurut admin kabar kurang baik. Dan terkait nasib teman-teman yang sudah berstatus P1 atau sudah lulus passing grade dari tahun 2021, Ibu Nunu belum tahu saat ini sampai Ibu Nunu bertemu dengan wartawan dari media jpnn.com, dia belum mengetahui apakah P1 ini tetap prioritas atau tidak. Oke, kita tunggu terbitnya Permenpan RB yang sudah ada di Kemenkumham. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.